Keyakinan pada tahun 2024 IKN Nusantara atau Ibu Kota Nusantara sudah bisa dipergunakan bagi Presiden, Wapres dan para menteri berkantor juga ditegaskan Rozali Indra Saputra selaku Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kaltim, PUPR. Dilansir dari tribunnews.com, menurut Indra, hingga akhir tahun nanti proses kontrak-kontrak untuk mulai membangun istana dan kantor menteri sudah tuntas. Tahun depan kita akan mulai membangun gedung-gedung, tegas Indra Saputra. Pembangunan gedung yakni di kawasan inti pusat pemerintahan KIP, seluas 6.671 hektare. Sejumlah gedung yang akan dituntaskan hingga 2024 adalah Istana Presiden, Istana Wapres, 4 kantor Kementerian Koordinator, Sekretariat Negara, Kementerian PUPR, tempat ibadah, dan Bank Indonesia, serta Beranda Nusantara. Untuk pembangunan istana dan lapangan untuk upacara, kontrak sudah ditandatangani sehingga istana segera dibangun, tegas Indra. Istana Presiden nanti akan berbentuk Garuda yang didesain oleh Nyoman Nuarta. Pantauan tribunnews.com di lokasi KIP di IKN Nusantara, proses pembangunan jalan dasar sudah terbentuk. Kawasan KIP sudah diberi pagar pembatas dan terlihat para pekerja dan alat-alat berat sedang bekerja membangun jalan. Dijelaskan Indra Saputra, selain Istana Kepresidenan dan Istana Wapres, prioritas berikutnya adalah pembangunan gedung Kementerian Koordinator Kemenko, yakni Gedung Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi serta Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK. Nantinya, konsep penggunaan gedung Kemenko sebelum kantor kementerian terbangun, yakni Sharing Office. Kementerian di bawah Kemenko masing-masing bisa berkantor bersama, sampai kantor-kantor kementerian terbangun. Jadi Sharing Office sesuai klaster Kemenkonya, tegas Indra Saputra. Indra menggambarkan, kementerian yang berada di satu Kemenko akan bekerja di gedung yang sama. Sehingga, bisa saja satu kementerian akan menempati satu lantai sedangkan kementerian lain di lantai yang berbeda. Sehingga, Indra optimistis target dari Presiden Jokowi untuk pelaksanaan upacara tanggal 17 Agustus tahun 2024 digelar di IKN bisa tercapai. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Junaidi mengatakan saat ini proyek terowongan tol bawah laut masih dalam proses studi kelayakan atau feasibility study (FS) dan ditargetkan FS akan selesai tahun ini. Tahapan berikutnya akan dilakukan detail engineering design tahun depan. Kemungkinan baru akan dibangun setelah tahun 2024, ujar Junaidi dalam media briefing pembangunan IKN di Hotel Novotel Balikpapan, Minggu, tanggal 6 November tahun 2022. Ia mengatakan terowongan tol bawah laut ini akan dibangun pada kedalaman sekitar 40 meter dengan lebar jalan sekitar 22 meter dan panjang jalan sekitar 1 kilometer. Nantinya, bila terowongan ini berhasil dibangun, maka target waktu tempuh dari Bandara Sepinggan di Balikpapan menuju KIP sekitar 30 menit bisa tercapai dan menjadi lebih dekat ketimbang melalui jembatan Pulau Balang. Ia memperkirakan proyek terowongan bawah laut yang bekerja sama dengan investor dari Korea Selatan ini akan menelan biaya sekitar 3 triliun rupiah. Ia memastikan pembangunan terowongan ini tidak akan mempengaruhi ekosistem air di sekitar Teluk Balikpapan ini.